Iman ini ada 3 tingkatan. Pertama, iman dalam artian percaya. Percaya Allah melihat, percaya Allah mendengar, percaya Allah berkuasa, percaya. Kalau hanya percaya Allah berkuasa, percaya Allah itu ada, itu iman masih di otak, belum masuk ke hati. Maka tidak heran kita kalau ada orang yang ngaku beriman tapi tidak menjalankan perintah Allah. Yang kedua, merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Tingkat yang kedua, jadi merasakan apa yang dia perbuat dilihat Allah, apa yang dia ucapkan didengar Allah, kemanapun dia pergi bersama Allah. Nah, ini merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Itu tingkat kedua. Tingkat yang ketiga, merasakan ketiadaan dirinya, yang ada hanya Allah. Merasakan ketiadaan dia melihat, yang melihat itu basar Allah. Merasakan ketiadaan dia mendengar, yang mendengar itu samanya Allah. Dan merasakan ketiadaan dirinya, yang ada hanya Allah. Nah, ini tingkatan iman. Secara umum, iman ini bisa dikategorikan 2 bagian. Ada yang disebut dengan iman ijmali, ada yang disebut dengan iman tafsili. Kalau iman ijmali, asal percaya saja kita bahwa Allah lah menciptakan alam ini. Percayalah dia bahwa Al-Quran itu wahyu Allah. Itu sudah beriman secara ijmali. Tetapi beriman secara tafsili, dia harus paham secara rinci. Paling tidak 66 cabang iman, baru bisa kita kuat imannya. Nah, sudah memahami kita 66 cabang iman, nah barulah termasuk agak kuat iman. Ya. Mana yang 66 cabang iman? 20 yang wajib bagi Allah, sifat yang wajib bagi Allah. 20 yang mustahil bagi Allah. Sudah berapa itu? 40. 1 yang jaiz bagi Allah, yaitu sifat jaiz, sifat mungkin. 41. 9 macam aqaid, jadi 50. 50 macam ini terhimpun di dalam kalimah la ilaha illallah. 1 baru 50. Kemudian 4 yang wajib bagi Rasul, siddiq, amanah, tabligh, khatana. 4 mustahil bagi Rasul, sudah 8. 1 yang jaiz bagi Rasul, yaitu sifat basyariah, 9. 1 aqaid, yaitu Allah yang mengutus Rasul, jadi 10. 6 rukun iman, beriman pada Allah, kitabnya, Rasulnya, hari akhir, kemudian malaikatnya, kitabnya, Rasul, dan hari akhir, serta takdir. Jadi amantu billah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarrihi fa minallah. 6 macam rukun iman, jadi 16. 16 macam ini terhimpun di dalam kalimah Muhammad Rasulullah. Nah, jadi lengkaplah 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ini perlu kita kaji lebih dalam lagi, ya, supaya iman kita menjadi lebih kuat. Kemudian yang beriman ini diperintahkan Allah untuk puasa.
Tujuannya la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang takwa. Ketika kita bicara tentang puasa, yang namanya saum, puasa itu kan menahan. Ya, kita menahan. Dan puasa ini termasuk bagian daripada ilmu syariat. Oleh karena itu kita perlu jalankan ibadah puasa tadi. Nah, ketika kita bicara tentang puasa, puasa itu menahan. Pertanyaannya, yang ditahan itu apa? Sehingga kita mencapai tingkat takwa. Yang ditahan itu apa? Kemudian bagaimana cara menahan? Yang menahannya siapa? Ya, jadi yang ditahan itu apa? Siapa yang menahan? Bagaimana cara menahan? Bapak Ibu yang saya hormati, meminjam istilah Imam Al-Ghazali, ini disebut dengan saumul awam, saumul khawas, saumul khawasul khawas. Istilahnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu aziz, itu ada saumul syariah, saumul tariqah, dan saumul hakikah. Jadi ada 3. Nah, kalau kita sederhanakan, ini kita sederhanakan saja supaya kita agak gampang memahaminya. Pertama, yang ditahan itu di tingkat awal makan minum. Nah, ini di tingkat dasar. Jadi puasa di tingkat dasar itu adalah menahan makan minum. Makanya Imam Ghazali sebut ini puasa awam, puasa orang kebanyakan. Datang Ramadan, puasa, enggak makan, enggak minum. Kalau sudah enggak makan, enggak minum, udah puasalah itu. Nah, saya katakan ini tingkat dasar. Kenapa? Jangankan kita orang tua, anak-anak sudah banyak yang selesai, Pak. Anak SD, itu cucu saya baru TK. Tadi sehari selesai puasanya. Baru TK, Pak, itu. Jadi kalau sebatas hanya menahan makan minum, ini puasa kebanyakan. Nah, disinilah Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapat hasil apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Nah, jadi berlapar-lapar dan berhaus-haus. Nah, kita tidak ingin seperti itu, Pak. Kita ini ingin mencapai tingkat takwa. Jadi puasa ini ingin mencapai tingkat takwa. Lalu bagaimana level kedua? Masuk ke level kedua yang oleh Sultan Aulia disebut saumut tariqah, atau oleh Imam Ghazali khawas, ya, saumul khawas, ya. Di level yang kedua ini bukan saja makan dan minum yang ditahan, tapi menahan anggota tubuh lahir dan batin untuk tidak melakukan yang dilarang Allah. Nah, masuk ke level yang kedua. Jadi anggota tubuh zahir batin ditahan supaya tidak digunakan untuk melakukan yang dilarang Allah. Nah, mana anggota tubuh zahir itu ada 8. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Nah, 8 macam ini anggota tubuh zahir, supaya tidak digunakan untuk melakukan yang dilarang Allah. Nah, ditahan dulu. Ditahan anggota tubuh ini, jangan digunakan untuk melakukan yang dilarang Allah. Ada kesempatan bohong tapi ditahan, mulut nggak mau ngomong gitu. Ada kesempatan kita untuk maling tapi tangan ditahan, nggak mau digunakan untuk mengambil barang orang. Lalu menahan anggota tubuh batin. Anggota tubuh batin itu ada 7.
Dalam ilmu tarekat ini disebut dengan lataifatus sab'ah, latifah 7. Latifah qalbi, latifah ruhi, latifah sirri, latifah khafi, latifah akhfa, latifah nafsun natiqah, dan latifah kullu jasad. Nah, ini disebut anggota tubuh batin. Nah, tahan dulu. Bagaimana menahannya? Jangan sampai digunakan berbuat dosa. Bagaimana berdosa? Anggota tubuh batin ini tidak ingat aja sama Allah, itu sudah dosa, Pak. Kalau tubuh zahir maling, dosa. Kalau tubuh batin, anggota tubuh batin tidak ingat aja sama Allah, itu sudah dosa. Idza zakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Kalau kamu ingat aku, itu tandanya syukur. Kalau kamu lupa aku, tanda kufur. Jadi jarak syukur dan kufur itu hanyalah ingat dan lupa. Ingat Allah, syukur. Lupa kepada Allah, kufur. Contoh kecil, Pak. Ini contoh kecil. Kita berjalan di atas bumi ini. Siapa yang punya? Allah. Kenapa kita bisa jalan? Karena kuat. Dari mana dapat? Kodrat Allah. Menggunakan kodrat Allah, berjalan di atas bumi milik Allah. Ingat enggak sama yang punya? Kalau ingat, tanda syukur. Kalau enggak ingat, tanda kufur. Itu kufur nikmat, Pak. Minum misalnya, haus kita, minum. Siapa yang punya air? Allah. Enggak ada manusia yang bisa bikin air. Kita minum. Ingat enggak sama yang punya ketika kita minum tadi? Kalau ingat, tanda syukur. Enggak ingat, kufur nikmat. Nah, ini kerja anggota tubuh batin, Pak. Ya, kalau ingat Allah, tanda syukur. Enggak ingat Allah, tanda kufur. Idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Jadi bukan hanya maling yang berdosa, Pak. Bukan hanya judi yang berdosa. Enggak ingat Allah saja itu sudah dosa. Makanya Allah perintahkan, wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu. Tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah diri, rasa takut. Nyebut nama Allah pakai hati. Rasa rendah diri, rasa takut. Wadunal jari minal qaul, enggak usah bersuara keras. Nah, ini yang sering kali dijadikan sebagai alasan bagi sebahagian orang nggak boleh zikir bersuara keras. Padahal menurut saya ini salah letak, Pak. Ayat ini bukan melarang zikir bersuara, tapi menyuruh zikir pakai hati. Ketika zikirnya pakai hati, ya jangan bersuara. Kalau bersuara ya bukan di hati namanya, di mulut gitu. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, ayat ini bukan melarang zikir bersuara, tetapi menyuruh zikir pakai hati. Ketika zikirnya pakai hati, jangan bersuara. Dunal jahri minal qaul, jangan dijaharkan suaramu. Kapan? Bil ghuduwi wal asad. Pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit. Di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Lalu Allah tutup ayat ini. Wala takum minal ghafilin. Kamu jangan sampai lalai, jangan sampai lengah. Sedetak jantung, sehembus napas tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Maka saya katakan tadi, nggak ingat Allah aja sudah dosa, Pak.
Karena ini perintah. Wala takum minal ghafilin. Kamu jangan sampai lalai. Sedetak jantung, sehembus napas tak ingat Allah, lalai. Kalau lalai berarti melanggar ayat ini, dosa. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini kerja tubuh batin. Selalu ingat ke Allah di mana saja kita berada. Karena kita ini senantiasa tergelincir, Pak. Kadang-kadang tubuh zahir digunakan untuk berbuat yang dilarang. Kadang-kadang anggota tubuh batin ini tak ingat dengan Allah, sehingga kita sudah bergelimang dengan dosa. Makanya tak ada manusia yang yang tidak ada dosa kecuali Rasul yang maksum. Bagi kita manusia pasti berdosa lah. Ya, jadi jangan sampai kita merasa diri kita paling bersih, enggak. Sedangkan kita ini ingin kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah itu maha suci, dia tidak terima kecuali yang suci juga. Nah, kalau kita kotor jelas nggak diterima, Pak. Supaya diterima bagaimana? Sucikan dirimu. Nah, sucikan dirimu supaya bisa sampai kepada Allah. Nah, ketika kita memutuskan diri kita ingin mensucikan diri kita, bagaimana cara mensucikan diri? Nah, kita bertanyalah kepada mereka yang ahlinya. Pak Kiai, saya ingin mensucikan diri saya. Bagaimana caranya? Lalu Pak Kiai yang ahlinya menjelaskan, kalau ingin mensucikan diri mesti menempuh 4 langkah. Pertama, suci hadas dan najis. Itu langkah awal. Mensucikan hadas besar mandi, suci dari hadas kecil wudu, sucikan najis terbuang benda, bau dan rasa. Langkah pertama, pakai air kalau ada air. Kalau nggak ada air, tayamum. Naik ke langkah yang kedua, mensucikan anggota tubuh zahir. Yang tadi saya sebut 8 macam itu. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Bagaimana cara mensucikan anggota tubuh zahir? Bukan pakai air. Istighfar dan taubat. Nah, minta ampun sama Allah. Istighfar dan taubat. Istighfar itu meminta kepada Allah supaya bekas dari perbuatan maksiat itu dihapus. Sebab setiap perbuatan maksiat sekecil apapun yang kita lakukan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tumbuh bintik hitam satu di dalam hati. Belum sempat kita beristighfar dan taubat, sudah bikin maksiat kedua, tumbuh lagi bintik hitam yang kedua. Sampai-sampai hati itu terselubung dengan bintik-bintik hitam. Kalau hati sudah terselubung dengan bintik-bintik hitam, maka nur qalbi tidak akan memancar keluar. Kalau nur qalbi tidak memancar keluar, maka alam menjadi gelap. Mana alam? Ini alam. Alam jadi gelap, Pak. Mata enggak tahu mana yang boleh dilihat, mana yang enggak. Telinga enggak ngerti mana yang boleh didengar, mana yang enggak. Tangan enggak paham mana barang orang, mana barang kita. Pikiran kita enggak ngerti pula mana yang hak, mana yang batil. Gelap. Nah, karena itu tugas kita membersihkan anggota tubuh tadi. Ya, membersihkan anggota tubuh zahir dengan istighfar dan taubat. Naik ketiga, membersihkan anggota tubuh batin. Yang 7 macam itu, ya dah. Latifah qalbi, latifah ruhi, latifah sirri, latifah khafi, latifah akhfa, latifah nafsun natiqah, dan latifah kullu jasad. Nah, membersihkan ini tidak cukup istighfar dan taubat, mesti pakai zikir.
likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih. Pembersih hati zikir kepada Allah. Nah, maka deterjen membersihkan hati itu zikir. Nah, zikir ini banyak, Pak. Zikir di tingkat ilmu syariat, seluruh apa yang kita ucapkan dan kita perbuat karena Allah, diberi pahala bagi yang mengerjakan. Maka sholat zikir, puasa zikir, zakat zikir, haji zikir, baca Quran zikir, istighfar zikir, semua zikir, ya. Dari sekian banyak model zikir, afdalu zikir annahu la ilaha illallah. Nah, ketahuan yang pertama, ya. Jadi membersihkan hati itu pakai zikir. Zikir yang paling cepat membersihkannya pakai la ilaha illallah. Makanya Nabi SAW mengatakan, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Para sahabat nanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya ya Rasul kami perbarui iman kami? Lalu Rasul menjawab, faksiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak nyebut la ilaha illallah, banyak-banyak. Semakin banyak semakin bagus. Nah, makanya orang-orang tua kita, ya, yang zikir la ilaha illallah, itu pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan rekayasa ulama, Pak. Jadi kalau percaya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu ajaran beliau faksiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Makanya oleh pengusaha Abah Hanom di Suryalaya, ya, para ikhwan diwajibkan berzikir dengan kalimah la ilaha illallah setiap selesai sholat fardu minimal 165. Minimal. Lebih banyak lebih bagus, ya. Sebut la ilaha. Tapi menyebut kalimat ini mesti kita pelajari dulu dari yang ahlinya, bukan sekadar nyebut. Dukung channel ini dengan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, akan ada video-video baru yang mungkin Anda suka. Kalian boleh membagikan video ini ke saudara maupun teman, karena berbagi itu kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda.